Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Kang Sanggluk dan rekan saya Pendik Channel. Dan pada malam hari ini spesial saya collab dengan Pendik Channel, tidak explore misteri dan juga tidak mengungkap mitos di tempat-tempat terbengkalai atau tempat angker yang lainnya ya Cak Pendik. Oke. Pada malam hari ini edisi spesial mau tutup akhir tahun 2021 Cak Pendik. Iya, 2021 ya. Jadi saya sengaja collab dengan Pendik Channel podcast tentang pengalaman misteri di tahun 2021 yang saya alami serta juga yang dialami tim Kelana Jagat Misteri, khususnya Mbak Cokro sebagai spiritual Kelana Jagat Misteri, Cak Pendik. Bukan begitu? Ada yang ditambahkan Cak Pendik di tahun 2021 ini? Kita kan podcast ini ya. Iya. Ya. Tentunya ya bertanya-tanya ya tentang semua, kayak beliau Mbak Cokro, moderator, kayak Wak Jayus juga. Kita akan bertanya-tanya pengalaman selama ekspor atau gimana? Explore serta mengungkap tempat-tempat mitos-mitos, tentunya di tempat yang terbengkalai dan angker. Jadi kepingin tahu satu persatu, ntar bakal saya tanyain pengalaman misteri apa atau ada pengalaman menarik apa di dunia misteri. Di sini ada sesepuh kita serta juga pengasuh anak-anak Kelana Jagat Misteri. Bener. Serta pun Cak Pendik Channel juga ya. Iya. Oke. Alhamdulillah. Saya tanya dulu ke Mbak Cokro ya ini. Oke, siap, jenengan dulu. Mbak Cokro, ini kan 2021 mau berakhir. Iya. Kita sudah break untuk explore tempat terbengkalai, mengungkap tempat-tempat angker. Dan saya penasaran, memang sengaja saya kumpulkan anak-anak tim Kelana Jagat Misteri untuk cerita misteri pengalamannya di tahun 2021. Mbak Cokro sendiri, yang Mbak Cokro pribadi, pengalaman misteri paling angker ketika waktu mengungkap di tempat-tempat terbengkalai itu di mana Mbak Cokro? Menurut Mbak Cokro sendiri, tempat yang benar-benar membuat ada benturan gaib di tubuh Mbak Cokro. Iya. Nah gini ya teman-teman. Jadi setiap kita ngonten itu di tempat atau lokasi yang terbengkalai atau lokasi yang angker, itu hampir semuanya itu mencekam. Semuanya juga auranya juga penuh dengan misteri. Tapi ada satu yang menurut saya ini yang lebih mencekam atau yang paling angker. Itu di mana Mbak Cokro? Nah, itu di pabrik penggilingan padi. Penggilingan padi. Iya. Jadi itu pabrik untuk tempat penggilingan padi, Mbak Cokro. Penggilingan padi. Ada di Kota Sidoarjo? Ada di Kota Sidoarjo dan ada bangunan Belandanya. Nah, waktu itu banyak yang kerasukan, termasuk semua, dan juga kameramen juga kerasukan juga. Jadi saya sangat bingung mana yang saya tolong. Tadi satu saya tolong, satunya lagi jatuh lagi, satunya lagi, sampai kameranya tuh jatuh. Kameranya jatuh. Jadi nggak sempat kerekam waktu kejadian itu. Dan sampai itu ya akhirnya meninggalkan tempat supaya nggak terjadi apa-apa gitu. Mungkin saking seremnya. Itu menurut pandangan gaib Mbak Cokro ya? Jadi menurut Mbak Cokro, tempat yang menurut Mbak Cokro selama Kelana Jagat Misteri mengungkap tempat-tempat terbengkalai itu di pabrik penggilingan padi yang ada di Kota Sidoarjo itu Mbak Cokro ya? Iya. Oke. Saya ingat banget kejadian itu. Waktu itu Cak Pendik belum gabung sama Kelana Jagat Misteri ya. Di situ memang tempatnya angker ya Mbak Cokro ya? Angker sekali ya. Sampai-sampai kamera terlempar tuh Cak Pendik. Jadi ya
Satu masih kerasukan, satunya lagi masuk lagi, sampai kayak Sampai kewalahan. pertengkaran. Iya, jadi ramai sekali waktu itu. Ya sayangnya nggak ke setting kan waktu itu kameranya sempat terlempar, jadi nggak bisa. Berarti momen-momen yang sebenarnya bisa diambil itu di situ kameramennya juga ikut kerasukan ya Pak Iya. Cokro ya. Jadi ya kayak gimana ya, rancu gitu loh, rame gitu loh. Jadi situasi nggak terkondisikan Iya, lah seperti itu. kondisikan. Oke, Cak Pendi mau bertanya ke Mbak Cokro, monggo. Oke, siap. Terima kasih atas waktunya Kang Sanggu. Assalamualaikum Mbak Cokro. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya ya tentang misterifikasi. Selama Mbak Cokro waktu menarik sosok astral dan mau memasukkan ke raga Madyaotar, itu adakah kayak semacam apa, kayak benturan gitu atau kayak serangan di Iya. dalam diri Mbak Cokro? Kalau yang dimasukkan itu nggak seberapa kuat sih, enak langsung masuk gitu. Tapi kadang-kadang ada yang kuat sekali, kayak meronta gitu. Ya kalau kita kan butuh kayak apa ya, butuh itu loh, apa supaya dia itu Nurut ya untuk ditarik gitu ya. jadi dia nanti bisa cerita atau apa gitu. Ya kadang-kadang itu kalau nggak mau ya nggak mau, nggak apa-apa. Berarti tergantung dari energi sosok itu ya. Tergantung energi. Dan ada lagi yang ditanyakan ke Mbak Cokro, mumpung ada Mbak Cokro. Udah beberapa lama Mbak Cokro juga nggak ikut ngonten kan. Iya. Sekarang aku yang paling menarik di Kelana Jagat Misteri ya, sedulurku bisa lihat di video-video Kelana Jagat Misteri, di situ mengungkap hal misteri pastinya nggak luput dari sketsa gaib. Dan pada malam hari ini spesial banget, saya juga undang Wak Jayus sebagai sketsa Kelana Jagat Misteri untuk membeberkan ceritanya. Di tahun 2021 kemarin ada pengalaman misteri apakah waktu Wak Jayus mensketsa sosok-sosok gaib yang ada di tempat-tempat angker. Pak Jayus, Ya, ini kan mumpung kita ketemu nih, kita ngobrol-ngobrol santai sama sedulur Kelana Jagat Misteri, sama Pendik Channel juga. Hal apa yang membuat Wak Jayus kesulitan mensketsa sosok gaib yang ada di lokasi tempat kita explore atau tempat kita mengungkap? Sosok apakah itu yang Wak Jayus kesulitan untuk mensketsa? Sebenarnya sih kesulitan itu nggak ada. Ya kan dulu. Yang sulit itu hanya sosok Horin. Kan yang dulu itu dengan wajah sedih, itu yang agak sulit kan dulu. Yang aku rasakan itu sangat-sangat menyentuh gitu loh Kang Janglo. Jadi Wak Jayus nggak tega buat mensketsa. Untuk mensketsa itu tadi. Kesulitannya itu kalau sesosok Horinnya sedih itu sangat sulit karena menyentuh hati. Jadi kayak bukan maksud Wak Jayus nggak bisa mensketsa, tapi dikarenakan memang sosok yang ditangkap Wak Jayus itu dalam keadaan sedih, dan gimana ya, kalau kita lihat biarpun dia gaib, tapi kalau kita mempunyai rasa, syukur-syukur bisa melihat dengan mata batin kan, kita sendiri kan juga nggak tega kan. Seolah-olah kayak nggak diizinin mensketsa. Jadi nggak tega Cak Pendi buat Wak Jayus sini tuh menggambar mau sketsa itu nggak bisa caranya, kayak ikut ngerasain betapa sedihnya. Ya itu aja yang seperti itu. Cak Pendi ada yang ditambahkan? Ya, saya mau tanya-tanya
sama Kang Jayus selaku sekretarinya Keluarga Jaga Misteri. Selama Kang Jayus mensketsa, adakah kayak berat sekali atau kayak semacam serangan, Gangguan gaib. ya kayak gangguan atau pusing dan mual gitu Kang Jayus? Sebenarnya sih ada di pas kalau sketsa gaib sesosok siluman gitu, itu pasti ada serangan, pusing, itu mual, itu pasti ada. Tuh. Dan lokasi yang menurut Wak Jayus, di situ Wak Jayus mendapatkan serangan yang bertubi-tubi itu di mana Wak Jayus? Lokasi di rumah Sugian kalau nggak salah. Rumah pesugihan yang ada di daerah Tulangan. Tulangan. Yang rumahnya depannya Sidoarjo ada itu ya? Kanjeng Gusti Ratu itu. Tulangan Sidoarjo ya? Iya. Masih ikut Sidoarjo. Itu sempat saya itu diajak, ditarik Ke alam lain. ke alam lain sama sosok siluman tadi. Sebenarnya kalau kita bukan orang awam yang ngeri juga loh Cak Pendi ya. Iya benar-benar. Mending kayak kita ya. Ya, Ya, explore hanya bondo nekat. iya, pokoknya yakin lah. Jadi, jangan sampai lah kita bisa lihat hal seperti itu. Kemungkinan kita berdua gak bakalan bikin konten explore Cak Pendi. Ya, kira-kira gitu kan. Kalau kita lihat, ya kita mungkin nggak explore. Iya, kita ganti konten masak-masak Iya. aja. Ya sambil ngopi-ngopi dulu. Monggo Iya. diseruput Ayo. kopinya. Kita Monggo, Kang kita Jamal. ngobrol-ngobrol santai aja. Oh ya Kang Sanggu, Hmm? ini ada hal yang menarik untuk saya pertanyakan kepada sampean. Ada door prize apa enggak nih? Doorpress nanti kalau habis tahun baru aja. Oke. Iya. Ini pertanyaan dari saya Kang Sanggu. Hmm. Selama ini kan saya ikut gabung dengan Keluarga Jaga Misteri, dengan dulur-dulur Keluarga Jaga Misteri, sama Kang Sanggu ekspor atau apa itu mengungkap mitos. Selama ini saya nggak pernah lihat Kang Sanggu, hanya satu video yang saya bikin apa ya, bikin momen itu di daerah Tretes kalau nggak salah, di Villa Brilian. Nah pada waktu itu Kang Sanggu tiba-tiba kayak ada serangan gitu loh, dan sempat makan kayak kalau nggak salah rokok itu Kang Sanggu ya. Rokok Itu kok bisa terjadi gitu Kang Sanggu? Maksudnya dalam setiap ekspor kan nggak pernah, hanya Hampir di nggak pernah. lokasi itu. Apakah terlalu besar tenaganya di situ, energinya atau gimana? Cak Pendi bertanya model gini aku juga bingung Cak. Yang di Villa Berlian, Iya benar, yang waktu itu aku kenok iya benar. atau bahasa kasarnya aku kerasukan. Masukan, iya. Jadi gini ceritanya Pendi. Waktu itu memang dari berangkat itu badan sudah nggak enak, agak kayak apa ya, kayak mau sakit gitu. Nggak fit lah gitu. Nggak fit, bener-bener nggak fit. Kita gagal ngonten sudah apa? Udah tim sudah persiapan, kita nggak enak juga dah. Benar. Kita berangkat ke sana dengan agak meriang sih sebenarnya, agak meriang. Saya juga sendiri kelanjutannya itu kurang paham. Aku lihat di videonya ngeri-ngeri juga. Soalnya sampai sempat kayak ya berguling-guling gitu ya. Ya makan rokok juga. Aku juga bingung ya Pendi, makanya itu. Jadi kayak kalau menurut pandangan orang awam ya Pendi ya, hal gaib itu kan nggak diketahui, Iya benar. nggak dilihat oleh mata ya Pak Cokro ya. Mata telanjang ya. Aku sendiri juga bingung kenapa aku bisa begitu Cak Pendi. Ya kita kembalikan lagi ke Mbak Cokro. Iya. Soalnya waktu itu benar-benar kondisiku nggak fit banget. Ya, jadi nggak sadar langsung. Waktu itu memang punggung terasa berat kayak orang ditendang dari sini. Oh dari Iya, dari punggung Punggung. kayak ditendang. Jadi aku tahu-tahu ya sadar-sadar ya aku mulut kok terasa getir pahit. Ternyata kata anak-anak aku makan rokok.
Ya nggak tahu juga dah. Sebenarnya malu loh Cak Pendi. Kita kan explore. Iya benar. Sampai kan Tapi itu malu. yang namanya badannya nggak fit kan ya. Ya bisa juga mungkin aku juga Bisa jadi. juga, bisa jadi ya. Tapi ya jangan sampai lah. Jangan sampai ya. Kita apa ya Mbak Cokro ya, kalau orang Jawa menyebutkan itu rawuh. Rawuh ya. Jadi kalau orang rawuh itu harus ada wadahnya. Itu sudah dititipkan Allah. Kalau nggak salah itu apa Mbak Cokro? Dari leluhur turunan juga Mbak Iya. Cokro ya. Jadi nggak semua orang bisa kayak rawuh gitu. Ah, Tapi kalau ketempelan kan banyak. Banyak ya. Kalau ketempelan itu biasanya makhluk kayak jin-jin yang anu itu, yang apa, yang di jalan-jalan itu gampang. Tapi faktor kalau- pertama Mbak Cokro. Faktor Ya. pertama penyebab orang itu bisa kerasukan. Kayak saya sumpama. Iya, Saya ini nggak punya kelebihan apapun, nggak punya apa ya. Intinya aku orang awam lah sama Cak Pendi, kan hanya Ya, explore. Tapi di sisi lain saya juga pernah mengalami kerasukan Mbak Cokro. Itu faktornya apa Mbak kan Cokro? dari pikiran juga bisa. Mm-mm. Pikiran kosong atau apa, melamun itu ya, itu paling gampang dirasuki. Jadi kerasukan, bukan rawuh. Kalau rawuh kan memang dari kodam atau dari leluhur, Turunan. ya turunan itu bisa rawuh. Tapi kalau kerasukan kayak yang kadang di pohon, lewat di jalan apa gitu, kesambet lah istilahnya itu. Iya. Penanganannya Mbak Cokro? Ya langsung ditangani, dikeluarkan kalau memang kalau ada yang bisa tangani. Jadi ya langsung dikeluarkan gitu. Kalau nggak dikeluarkan nanti bisa jadi penyakit. Jadi Bisa sakit penyakit orang. medis Iya, ya Mbak Cokro? medis. Seperti itu Cak Pendi. Itu. Jangan mau untuk kerasukan. Ya nggak bakal Makanya- mau saya. Kalau kita berdua lagi explore, jangan lupa berdoa. Nah Ya, benar, itu benar. nomor satu harus berdoa dulu dan juga Tawasul. izin Ya. dan sewu, walaupun di tempat manapun harus tetap sopan santun. Pamit itu lah juga. istilahnya Iya, Pak Cokro ya. sama kita harus punya unggah-ungguh juga. Benar. Cak Pendi, Iya. ngomong-ngomong soal kerasukan, Cak Pendi bertanya, aku kerasukan tau? Benar. Yang lebih berpengalaman ada 2 orang di sini. Alhamdulillahirabbil alamin, beliau-beliau mau hadir di sini. Alhamdulillah. Ada Mas Joko yang di Dan- KJM jarang banget nongol, Ya, sekarang jarang nongol. Dan ada Dan Satrio di bulan-bulan ini jarang sekali nongol, sekarang nongol. Kita tanya satu persatu. Iya benar. Saya tanya Mas Joko, Cak Pendi tanya Dan Satrio. Iya. Oke, Oke siap. Mas Joko. Ini Mas Joko ini mediator ya Mas Joko ya? Iya. Mas Joko ini mediator Kelana Jagat Misteri. Dulunya lama banget beliau ini ada di KJPL channel yang lama. Menurut Mas Joko, sengsaranya jadi mediator itu apa sih? Sengsaranya kalau habis dimasukin gitu badan sakit semua, Mas. Memang terasa sakit. Iya, terasa sakit. Itu yang dirasakan itu sakitnya itu memang kayak seperti kalau medis kan jarum-jarum atau memang sakit yang di dalamnya, maksudnya Ya semuanya. Semuanya badan terasa capek, sakit. itu yang saya tanyakan. Yang paling Mas Joko berkesan dan tidak bisa terlupakan waktu Mas Joko mengungkap di daerah mana itu? Laju. Jalan Lajuk, Ya, jalan laju. Jalan Lajuk Porong. Sedulurku bisa cek videonya di Kelana Jagat Misteri ya, Jalan Lajuk Porong. Di situ ada Mas Joko yang waktu itu mengungkap tentang banyaknya korban kecelakaan ya Mas Joko ya. Banyak banget juga. Jadi menurut Mas Joko di situ yang membuat fisik Mas Joko Iya, terkuras. berkurang. Gak ada lagi selain di situ. Nggak ada. Soalnya memang benar badan tangan saya, kaki saya kaku. Benar-benar kaku. Gitu, kejang-kejang gitu ya. Memang saya setengah sadar. Cuma saya nggak bisa ngomong apa-apa ya, wis. Gak bisa gerak Keluar kan? sendiri. Kata-katanya keluar sendiri. Tangan nggak bisa digerakkan. Oke. Seperti itu Cak Pendi. Cak Pendi mau daftar jadi mediator Kelana Jagat Misteri.
Oh iya, ngomong-ngomong soal mediator Pak Cokro. Segampang itukah orang dirasuki sosok gaib Pak Cokro? Ya tidak semua bisa dijadikan mediator. Jadi langsung asal comot itu kan sulit sekali. Jadi mungkin ya harus ada kayak ada turunan. Itu lebih mudah. Berarti yang terpenting Punya adalah wadah. turunan Iya. leluhur ya Pak Cokro ya. Punya wadah, jadi gampang lah. Ya belajar itu cepat daripada yang nggak punya turunan atau nggak punya wadah, itu agak sulit. Jadi nggak sembarangan kita ngambil. Nggak asal orang berarti. Iya gitu. Nggak asal orang. Cak Pendi, monggo ke Dan Satrio. Barangkali Cak Pendi agak kurang puas dengan pertanyaan saya, monggo Mas Cak Pendi tanya langsung ke Dan Satrio selaku mediator juga Kelana Jagat Misteri. Oke, Kang Sanggu, saya mau bertanya sama ini yang menurut saya moderator yang apa ya? Mediator. Oh ya, mediator yang apa Kang Sanggu namanya? Mediator yang senior lah. Ya, di yang Kelana Jagat. senior dan sangat apa ya? Fenomenal menurut saya Dan Satrio ini. Selama Dan Satrio jadi mediator, kan saya lihat itu kan kayak barbar gitu ya. Itu yang Dan Satrio rasakan itu atau nggak kerasa atau gimana itu? Saya lihat kayak terbentur, ya kayak kesan gitu. Cuma nggak kerasa. Nggak kerasa ya? Kalau kerasa kan ya kalau udah apa ya? Agak sadar sedikit gitu. Dan Satrio biar tertangkap audio. Iya. Aku udah sadar gitu udah kerasa. Dan ini yang hal paling menarik, waktu di kalau nggak salah di daerah Tretes juga ya, di daerah apa itu, Villa Bekas apa itu? Ya Bukan, kayak ada hujan. pendeman itu. Ya ada penemuan. Ada penemuan Nah dan di situ kan kepala. Dan Satrio habis sadar terus kayak kerasukan lagi ya, kayak ada yang nyekik gitu ya. Iya. Itu yang Dan Satrio rasakan seperti apa? Nggak bisa nafas atau kayak gimana? Soalnya sangat histeris juga ya. Sampai nangis loh kayak saya lihat itu. Iya Iya. benar. Ya. Ingat aku iya. Itu Iya. emang nafas tuh benar-benar udah nggak ada. Bener nggak ada ya? Nggak ada. Udah mentok sampai leher ini. Waktu itu ceritanya lokasi itu ada pemuja Setan loh saya. setan ya. Iya. Ada tanaman kepala banteng itu benar. ya. Dan ada juga pembuangan mayat PKI. G30 Iya, SPKI. Kayak Iya. Tapi menurut Dan Satrio selama jadi mediator yang paling menguras tenaga Dan Satrio, yang membuat Dan Satrio tidak bisa lupa lah tentang angkernya lokasi itu di mana Dan Satrio. Iya, sebenarnya banyak yang sanggup. Satu aja poinnya Satu apa aja. di Banteng Yang tadi? paling menguras tenaga atau gimana? Yang paling apa ya? Yang paling menguras tenaga lah. Ya itu di Villa Tretes itu. Yang dia tanam kepala Iya. banteng itu. Iya. Oke, Cak Pendi, pertanyaan saya dari Mbak Cokro, dari Wak Jayu Sketsa Gaib, dari Mas Joko, dari Dan Satrio sudah kelar. Iya. Waktunya Tapi ada 2 bintang sebenarnya Iya. di Kelana Jagat. ada yang kurang kayaknya ini. Tukang Siapa antar itu? paket, Oh iya, benar. tukang uji nyali. Ada Bang Andi Cino dan Pak Rengke. Monggo. Monggo Bang Andi, bareng ke. Pokok Silahkan. buang. Mau. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Loh ya, bocor kan. Lakonnya teko. Hei. Hai. Ya. Ayo. Ayo teman. Ya. Oke, sedulurku semuanya di sini sudah hadir komplit ya. Ada moderator sekaligus yang biasanya uji nyali, yang suka dengan Wak Rengke itu orangnya, dan yang suka dengan Bang Andi ini orangnya. Jadi berdua ini bakalan saya tanya sama Cak Pendi ya, pengalamannya uji nyali paling barbar, paling asoy di lokasi mana. Karena di tahun ini bakalan saya tutup dengan konten vlog. Oh, benar.
Cak Pendi mau tanya dulu atau saya? Sampai dulu aja. Tadi pertama udah saya loh. Saya lagi. Iya. Saya pertama tadi saya. Enggak bisa kawan. Jago. Gretek kan, gretek. Kayaknya murah senyum. Iya, Terus. Emang orangnya murah sih. Ya mau cok. Sama kayak ini. Warung kayak. Kayak dalam. Apa ya? Iya. Ini saya mau tanya sama siapa dulu ya? Kan dia aku gari-gari. Oh, warung kayak aja. Apa kan? Terakhir aku, Yang terakhir. dekat, yang dekat apa ini? Oh, yang dekat. Oh iya. Warung kayak. Iya, benar. Ya, terus Selama ini kan kamu uji nyali ya. benar. Dan sangat apa ya? Sangat gokil menurut saya. Iya lu. Sangat gokil dan ciri khasnya itu yang bikin saya dan semua teman-teman Rel Jakarta Misteri dan Pendi Channel selalu terhibur dengan kehadiran kamu. Masa. Menurut Warung Ki, ekspresi apa di saat uji nyali yang kamu rasakan itu apa sih? Alhamdulillah. Adem panas. Adem panas guys. Adem panas. Adem panas. Bentar, Pendi. Itu kemejer sajur. Di lokasi mana Warung Ki? Iya. Yang menurut Warung Ki angker banget. Penghuni kerajaan Jeding. Oh, Iya. Di mana penghuni kerjaan jadi? Tangkes. Tangkes. Ini jenenge apa ya? rumah TKW. Yo, rumah TKW. Oh, yang kamu hampir semaut itu dah. Benar. Kamu di rumah TKW kamu uji nyali di mana? Di channel Channel siapa? saya. Iya sih Rani. Di channel Cak Di Pendi itu channelnya- ya? Saya yang Gimana? di channelnya Keluarga Jakarta Misteri itu di mana? Pertama kali ya. Ya selama Pokoknya yang paling kamu angker. nyali itu yang paling serem atau gimana? Yang menarik Oh, Yang pernah kelihatan. SBY Surabaya. ya di tempat mana itu? Sekolahan TK. TK. Ini SD. SD Mas. Di mana lah SD? Yang di Limpang itu. Oh, sekolah itu loh. Oh, Yang sekolahan tingkat yang itu. ada di Yang ada gongnya mungkin ya? Surabaya, yang Ya, ada di Surabaya. yang Ada Warung Ki Aku sampai semacam Limpang kayak loh. gitu, ya. ada kucing. Sampai terseret ke gimana? Yang kamu bawa galon. Benar. Sedulurku semuanya ya di samping Warung Ki ini uji nyali, mohon maaf banget karena bocornya ini nggak dibuat-buat. Memang orangnya kayak gitu. Memang orangnya bocor banget. Ganteng. Heeh. Manis. Ya benar. Ganteng atau siapa? Mas. Oh. Ya semoga semua pemirsa ya Keluarga Jakarta Misteri dan Pendi Channel ya terhibur dengan kehadirannya Warung Ki ini. Mas Joko sampai tertawa. Jarang loh dia tertawa. Mas Joko itu jarang loh tertawa. Iya, untuk angop iya. Oke kan lalu rasanya sudah selesai. Giliran sampai ya. Ada Cak Pendi. Sebenarnya tadi ngapain sih kok diundang Warung Ki? Ini podcast aku membahas hal misteri loh. Iya. Jadi sebenarnya nggak guna juga Warung Ki. Terus kayak bocor. Bang Andi sih mending. Mending iya. Ini kan udah dikasih pertanyaan belum? Udah tapi jawabannya gitu. Udah. Alhamdulillah wis. Ampun. Salam. Udah terima kasih kamu pergi. Ya, mau Udah pergi cari- sana udah pergi. Mulai aku. Iya pergi. Terima Lama. kasih ya. Udah nggak dibutuhkan kembali. Udah terima kasih. Ya, terima kasih ya. Kopi nih lah. Iya. Kayak gini guys. Sun. Ya. Mohon maaf ya, agak soalnya bocornya nggak di ugal-ugalan udah. Tinggal satu, ini menarik. Aku tahu Bang Andi pasti bakalan menjawab lokasi yang bikin Bang Andi kenop. Di mana Bang Andi? Kena di Parang. Di rumah pendem. pendem. Rumah pendem. Di rumah pendem PJKA itu kan? PJKA. Iya. Yang rumah Amit pendem. saya. Kamu ngapain? Balik lagi. Beruber aku. Kali ini. Mari. Bersih apa kamu? Kucing. Astagfirullahaladzim. Kakinya tadi. Iya, aman. Buat sedulurku semuanya mohon maaf ya karena ini salah teknik. Sebenarnya saya tadi nggak ngundang ini si Rengke ini. Lawo. Datang sendiri. Tapi Nggak mau tetap jadi tahes ya pemirsa. uji nyali ya Ki ya. Siapa? Tetap berani uji nyali ya. Insya Allah tidak.
Berarti Mau cowok. kita nyerah ya kamu ya. Ya udah sampai di coba Pak Rangke dan Bang Adi. Bang Adi, Bang Adi, selain di rumah PJKA di mana lagi Di yang situasinya mencekam? pabrik jagal sapi. Surabaya. Surabaya. Oh iya. Yang Bang Adi di prank sama Mas Bud itu ya? Iya, yang Yang katanya mau dijemput tapi nggak dijemput-jemput. benar. Sapinya menjaga. Tidak sebelah. Sampai di udah cukup ya. Oke, sedulurku, pada malam hari ini podcast Planet Jagat Misteri collab bareng dengan Pendik Channel. Saya rasa cukup sampai di sini ya. Jadi pelajaran yang dipetik pada malam hari ini apa ya, Cak Pendik? Ya, kita harus tetap safety ya. Safety dan jangan sampai pikiran kosong. Dan tentunya harus jaga kesehatan juga Mas Anggut agar Karena tidak terjadi hal-hal yang tidak karena diinginkan. gaib kan tidak terlihat bagi orang awam. Jadi dimanapun kalian berada tetap berdoa kepada Allah, Ya, benar. minta perlindungannya, dan yang terpenting itu jangan sering pikiran kosong. Seperti itu ya Mbak Cokro. Iya. Intinya pada malam hari ini hanya kolaps ngobrol-ngobrol santai bersama rekan-rekan Kelana Jagat Misteri dan Pendik Channel. Jika mana obrolan kita kurang berkenan di sedulurku semuanya atau di siapa? Sahabat Pendik Channel, ya. kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Inilah kami yang banyak kekurangan, tapi kita tulus menghibur atau memberi tontonan misteri kepada sedulur semuanya. Ya sudah, pada malam hari ini kita pamit ya, Cak Pendi ya. Pamit dulu. Kita pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah wal ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.